Saudara-saudara, Kejadian 1 ayat 26 berbunyi, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Saudara, dikatakan Allah menciptakan manusia dengan memberi tugas. Allah menciptakan manusia dengan memberi tugas, dan dikatakan adalah Allah menciptakan menurut gambar dan rupanya. Gambar dan rupanya dikatakan shalem, gambar. Itu dalam bahasa Ibrani shalem, gambar, bentuk patung. Jadi kalau kita bayangkan bahwa itu adalah gambar seperti patung, bentuk patung, gambar. Dan gambar dan rupa itu demut itu rupa. Demut itu gambaran yang mirip asli, kopian. Jadi sebetulnya Salem dan demut ini adalah gambaran berbentuk patung asli, kopian mirip aslinya. Jadi Allah menciptakan manusia seperti aslinya. Seperti aslinya. Allah menciptakan manusia seperti aslinya. Inilah namanya adalah gambar diri manusia. Citra diri manusia. Citra diri manusia adalah citra diri yang Allah miliki. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, sehingga citra diri ini retak, sehingga manusia hidup dalam keberdosaannya. Tetapi pada teks ini dikatakan citra diri itu adalah konsep yang dibentuk dalam pikiran seseorang mengenai apa dirinya sendiri sebagai manusia. Jadi sebetulnya Allah sudah membentuk citra diri manusia, gambar dan rupanya, seperti gambar dan rupanya. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka citra itu berubah, retak, tidak seperti yang aslinya. Sehingga manusia yang berdosa itu berpikir bahwa ini loh bentuk saya sebagai manusia, tapi manusia berdosa. Citra diri ini melihat ketika manusia itu adalah mempunyai sebagai manusia yang positif, berpikir positif. Ketika dia berpikir negatif atau melakukan hal-hal yang positif, negatif, itu citra diri manusia itu, seseorang itu. Nah, maka dikatakan manusia itu membentuk dirinya menjadi sesuatu yang menjadi gambaran dirinya. Misalnya, manusia itu hidup selalu berbuat jahat, mencuri, merampok. Akhirnya dia keluar masuk penjara. Sehingga dia membentuk dirinya sedemikian rupa, sehingga dalam posisi itu, itulah gambaran dia. Ada manusia yang dalam hidupnya selalu berbuat baik, menolong orang yang susah, membantu orang yang tidak mampu, sehingga orang melihat, orang itu dermawan. Maka dikatakan itu dia sedang membentuk dirinya sedemikian rupa yang dia lakukan seperti itu. Jadi citra diri ini itu adalah bentuk dasar gambaran seseorang menjadi manusia. Jadi sebetulnya kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, dia segambar rupa Allah. Tapi dia jatuh dalam dosa, gambarannya sudah berubah. Kesan yang dimiliki citra diri itu terhadap diri sendiri yang menunjuk kepada kekuatan orang itu atau kelemahan orang itu untuk menggambarkan kualitas dan karakteristik dirinya. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat, orang itu gambaran dirinya kayak gini, citra dirinya kayak gini. Dilihat ciri-ciri karakteristik itu dalam membentuk kekuatannya, kelemahannya di dalam hidupnya. Sehingga misalnya juga tadi sudah saya katakan bahwa dia masuk mencuri, masuk penjara, berbuat baik, bahkan dipikirkan lagi orang ini pandai,
orang ini kurang pandai. Semua itu berkaitan dengan karir. Dilihat dengan karir. Oh, orang ini berhasil dalam kehidupan karirnya. Oh, orang ini selalu jatuh dan tidak berhasil. Dilihat dalam perkembangan hidupnya, sehingga semakin mulai dari kecil sampai dewasa. Maka orang itu bagaimana? Sehingga dalam melihat satu perkembangan orang itu, maka kita bisa melihat itulah citra diri atau gambaran diri seseorang. Ada 4 citra diri seseorang. Citra diri yang pertama adalah citra diri dihasilkan dari bagaimana cara seseorang itu memandang dirinya. Kalau dia memandang dirinya negatif, ya dia negatif. Kalau dia memandang dirinya positif, ya dia positif. Kalau dia memandang dirinya sombong, dia juga menjadi sombong. Kedua, dikatakan citra diri adalah citra diri dihasilkan dari bagaimana cara orang lain memandang dirinya. Jadi orang lain itu melihat, oh, orang itu baik ya, orang itu jujur ya, orang itu kasihan ya, perlu ditolong. Yang ketiga, citra diri dihasilkan dari bagaimana cara seseorang menganggap pandangan orang lain terhadap dirinya. Jadi orang lain melihat terhadap dirinya. Dan yang keempat, katakan citra diri dihasilkan dari bagaimana cara menganggap diri sendiri ideal. Jadi pada akhirnya, saudara, seseorang itu akan mengejar hidup, mengejar karirnya, mengejar hidupnya untuk mempunyai citra diri yang ideal di mata dia. Citra diri yang ideal di mata manusia, orang itu berhasil dalam hidup, orang itu sukses, orang itu punya materi yang luar biasa, orang itu dihormati, orang itu mempunyai jabatan yang tinggi, orang itu mempunyai apa saja di dalam dunia ini, maka dia mempunyai segala macam. Kalau bila perlu orang itu mempunyai jabatan kepangkatan di negara, mungkin jadi pejabat yang tinggi atau menjadi apa yang paling sukses di dalam dunia itu, sehingga orang mengejar merubah citra dirinya yang tadinya tidak mempunyai apa-apa, mengejar untuk menjadi sesuatu yang lebih tinggi dijadikannya. Dan citra diri ini dilihat bahwa orang itu mengalami perubahan dalam hidup, sehingga fisiknya berubah. Dulu dia kurus, sekarang jadi kemudian bagus. Dia dulu tidak bisa berpikir yang baik, sekarang intelek, berpikirnya kritis. Dan dia penampilannya yang dulu penampilannya begini, dia sekarang penampilannya berubah. Gaya hidupnya keren, bagus, berbobot. Dan dia moralnya berubah menjadi moral yang tinggi. Saudara, akhirnya manusia mengejar citra diri yang luar biasa itu. Dikatakan Kolose 3 ayat 10 berbunyi, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khalifnya. Saudara, Kolose 3 ayat 10 mengatakan bahwa kalau engkau hidup di dalam citra diri Allah, kalau engkau hidup di dalam citra diri kebenaran Allah, kalau engkau hidup di dalam citra diri sebagai pelaku firman Allah, maka firman Tuhan mengatakan engkau mengenakan citra diri yang baru. Ketika engkau berdosa, maka Allah memulihkan, mengampuni dosamu, dan Allah memulihkan hidupmu karena engkau adalah mempunyai citra diri yang baru. Citra diri yang baru ini terus diperbarui sampai menjadi serupa gambar dan rupa Allah, sampai menjadi sama seperti gambar dan rupa Allah. Meskipun kenyataannya orang berdosa tidak bisa, tetapi manusia berusaha. Allah berusaha untuk manusia bisa mendekati citra diri yang semula yang Allah ciptakan menjadi gambar dan rupa Allah. Dan ini adalah suatu hidup, satu keputusan yang kita hidup tidak di dunia, tidak berpikir dunia,
Tetapi hidup berpikir dalam kehendak Allah, berpikir di dalam kerajaan surga, berpikir di dalam apa yang Allah inginkan, berpikir di dalam sebagai seorang pelaku firman Allah, berpikir untuk menjadi pengikut Kristus, dan yang terus menjalankan merubah citra dirinya yang dulu adalah jahat, sekarang berubah menjadi pengikut Kristus dan berbuat baik. Yang dulu adalah berpikir negatif, sekarang berubah terus-menerus menjadi berpikir positif. Yang dulu adalah merugikan orang lain, sekarang menjadi selamat berkat bagi orang lain. Yang dulu adalah tidak suka melayani Tuhan, bahkan menjauhi Tuhan, sekarang hidup bersama Tuhan dan menjalankan Tuhan. Kalau saudara ada di posisi ini, maka citra dirimu akan terus diperbarui oleh Allah, karena engkau adalah manusia baru yang Allah sendiri inginkan, yang Allah sendiri harapkan, sehingga engkau akan mendekati gambar dan rupa. Kalau engkau sudah dalam posisi citra diri ini, maka engkau diberi tugas oleh Allah menaklukkan sisi bumi ini. Dan itulah yang Allah kehendaki kita. Citra diri akan membantu menolong kita mampu menaklukkan seluruh isi bumi ini, sehingga di dalam Kejadian 1 ayat 26 betul-betul dapat dijalankan meskipun tidak maksimal, meskipun tidak sempurna, tetapi kita sebagai manusia baru mampu menjalankan karena Allah mengampunkan kita untuk bagaimana kan saudara. Shalom, Tuhan